Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Fitri dengan NIM 251330006 dari Prodi D3 Akuntansi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Saya ingin menceritakan momen dalam hidup saya yang telah saya terapkan dalam salah satu nilai Pancasila. Dalam berbicara Pancasila, kadang orang hanya mikir itu cuma pelajaran atau hafalan, padahal ini tuh relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Isi Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, nilai-nilai Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saya mau cerita tentang penerapan Pancasila yang dimana tanpa sadar telah saya terapkan di kehidupan saya dalam salah satu nilai Pancasila dan apa dampaknya bagi orang sekitar saya, serta mengapa sangat efektif bagi saya. Di Indonesia, kita dengan berbagai agama dan kepercayaan. Sila ini ngajarin saya buat percaya sama Tuhan dan menghargai kebebasan beragama orang lain. Nah, contoh dalam kehidupan saya yang telah diterapkan yaitu nyata dalam kehidupan saya. Contohnya gini, di tempat tinggal saya bertetangga dengan beda agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, bahkan ada yang Cina. Nah, setiap hari Minggu tetangga yang Kristen saya sering berangkat ibadah pagi-pagi dan biasanya pulang siang. Saya dan keluarga saya yang lain gak pernah ganggu, malah kadang kita diam atau menghargai mereka yang lagi sholat atau sembahyang. Terus kalau bulan Ramadan, mereka yang non muslim juga berusaha nggak makan atau minum pas di siang hari. Itu contoh kecil banget dari toleransi dan wujud rasa hormat saya terhadap keyakinan masing-masing. Dampaknya kerasa banget, hubungan saya dan tetangga saya jadi rukun. Gak ada yang merasa dikucilkan. Suasana lingkungan keluarga atau masyarakat juga adem. Gak ada drama ribut-ribut gara-gara beda keyakinan. Bayangin kalau semua masyarakat Indonesia bisa kayak gini. Pasti konflik karena beda agama bakal berkurang. Kita bisa kerjasama lebih kompak, bisa fokus bikin kehidupan lebih baik, gak buang energi buat hal yang untuk ribut-ribut. Saya pribadi merasa lebih nyaman tinggal di tempat yang warganya saling menghormati. Karena itu, saya berusaha mempraktikkan nilai sila pertama di kehidupan saya. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal kita memperlakukan orang lain. Saya malah jadi saling support dan saling respect. Bahkan kalau ada hari besar, mereka yang non-muslim juga memberikan makanan berupa snack dari merek lain yang bukan yang mereka buat lalu dikasih ke keluarga saya. Serta kita saling ucapin selamat dan kadang kita ikut bantuin. Contoh kecil lagi, sewaktu saya duduk di bangku SMA, ada teman saya ngomongin agama orang lain dengan nada bercanda tapi menjatuhkan. Saya biasanya ingetin pelan-pelan. Saya bilang, gak boleh gitu, itu sensitif loh kalau bicara soal agama. Karena menurut saya, menjaga perasaan orang lain itu juga bagian dari menghargai Tuhan. Kita diajarin sama agama kita masing-masing buat saling menghormati. Jadi, jangan cuma rajin ibadah, tapi sikapnya bikin orang lain sakit hati. Kenapa ini efektif? Karena menurut saya, karena dengan cara ini kita langsung praktek nilai sila pertama. Bukan cuma hafal di kepala, kita biasain diri buat peka sama orang lain. Kita belajar kalau perbedaan itu wajar dan bukan alasan buat ribut atau bertengkar.
Kalau di lingkungan kecil aja kita bisa rukun, bayangin kalau di seluruh masyarakat Indonesia bisa begitu, bakal berkurang banget konflik karena agama. Terus kita semua bisa fokus bikin hidup lebih baik. Jadi menurut saya, mulai dari hal kecil kayak jaga sikap, saling menghormati dalam beribadah, gak ngejek keyakinan orang lain, itu sangat penting. Dan efeknya tuh berasa di sekitar kita. Semuanya jadi nyaman, gak ada yang merasa tertekan. Itulah kenapa saya bilang penerapan sila pertama ini efektif banget kalau benar-benar kita jalankan. Karena hasilnya bukan cuma buat diri kita, tapi di lingkungan sekitar kita jadi damai juga. Nah, itulah kenapa sila pertama ini tuh penting banget, karena kalau fondasi kuat, sila-sila yang lain juga akan jalan. Keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, semua itu bakal lebih gampang tercapai kalau kita punya rasa hormat dan kepercayaan pada Tuhan. Jadi kesimpulannya, penerapan sila pertama Pancasila di kehidupan sehari-hari itu bisa mulai dari hal yang paling kecil, saling menghargai, saling menghormati ibadah, gak ganggu orang lain, dan jaga toleransi. Dampaknya luar biasa buat diri sendiri dan orang sekitar. Dan saya percaya kalau semua orang konsisten melakukan ini, kita bisa punya lingkungan yang lebih damai dan Indonesia lebih rukun. Sekian cerita dari kehidupan saya. Apabila ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.